Salam TAYTB. Jumpa lagi di One Wealth Outlook, market update minggu kedua September 2021. Saya Ahmad Enver, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik, untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Pergerakan pasar global cenderung sideways alias mendatar sepekan lalu, dengan mayoritas fokus investor tertuju pada rilis upah non-pertanian atau non-farm payroll Amerika Serikat di penghujung minggu. Menariknya, terlepas terjadinya pelemahan yang signifikan terhadap upah non-pertanian di bulan Agustus, di mana hanya terjadi 235.000 serapan tenaga kerja baru, jauh di bawah 1,05 juta di bulan sebelumnya, fluktuasi di pasar pun tampak cukup minimum dan bahkan mendorong penguatan terhadap risk aset secara mingguan. Baik indeks saham benchmark S&P 500 maupun Nasdaq yang syarat teknologi masing-masing berhasil menguat 0,58% dan 1,55% sepekan lalu. Kami menilai bahwa fenomena tersebut dapat dikaitkan dengan satu hal utama, yaitu meredanya spekulasi pasar akan diumumkannya aksi tapering oleh The Fed pada pertemuan FOMC di akhir bulan ini. Dan dengan demikian dimulainya tapering itu sendiri tidak lama kemudian. Karena memang, mengingat salah satu dari dual mandate utama The Fed adalah untuk tercapainya full employment, maka pelemahan yang terjadi pada rilis upah non-pertanian tersebut seolah mengisyaratkan The Fed untuk mempertahankan sikap dovish-nya saat ini guna menopang pemulihan lebih lanjut. Sehingga, di tengah meredanya tekanan eksternal tersebut, pasar keuangan dalam negeri pun berhasil menguat sepanjang minggu lalu. Terlihat sementara di pasar saham IHSG berhasil menguat 1,42%, nilai tukar rupiah menguat 1,09% terhadap US dollar, dan di pasar obligasi pemerintah imbal hasil pada tenor 10 tahun turun 7 basis point menuju level 6,09%, yang juga mengindikasikan terjadinya kenaikan harga sekitar 0,47%. Sementara terus menurunnya penyebaran virus dalam negeri akan mampu menopang sentimen pasar secara keseluruhan, kami menilai bahwa terdapat beberapa faktor lainnya yang berpotensi dapat menjaga tren imbal hasil yang rendah di pasar obligasi pemerintah ke depannya. Pertama, adalah seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya pada episode 28, di mana terdapat antisipasi bagi pasar keuangan dalam negeri untuk lebih siap dalam menghadapi prospek tapering di akhir tahun ini. Antisipasi tersebut pun didukung oleh beberapa faktor utama, termasuk kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang kini lebih kuat, prospek fluktuasi yang relatif lebih terkendali di tengah rendahnya porsi kepemilikan asing di pasar SBN saat ini, hingga masih bertahannya narasi daya tarik imbal hasil di pasar obligasi dalam negeri saat ini. Katalis positif berikutnya adalah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah maupun bank sentral. Kebijakan tersebut salah satunya adalah diperpanjangnya skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia akan turut berpartisipasi dalam pembiayaan ekonomi yang akan dilakukan melalui pembelian surat utang negara hingga tahun 2022 mendatang. Tentunya, dengan adanya skema burden sharing tersebut, besaran obligasi yang akan ditawarkan oleh pemerintah di sisa tahun ini pun akan semakin terbatas, sehingga diantisipasi akan cukup sportif terhadap arah harga obligasi ke depannya. Sejak diberitakannya skema burden sharing tersebut, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun pun telah mengalami penurunan lebih dari 30 basis point yang juga mengindikasikan terjadinya kenaikan harga. Faktor positif berikutnya adalah insentif perpajakan. Di awal bulan ini, pemerintah telah memangkas tarif pajak penghasilan atas bunga obligasi bagi investor domestik dari 15% menjadi 10%. Pemberian insentif pajak tersebut pun diantisipasi akan mampu selain memperdalam pasar keuangan Indonesia, tetapi juga meningkatkan partisipasi investor di pasar obligasi domestik. Sekian informasi dan analisis kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut, dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Ahmad Enver,
Nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB.